Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panggilan hidup untuk bahagia. Jadi, panggilan hidup menurut ajaran Kristen adalah panggilan untuk mengikuti kehendak Allah dan menjalani hidup sesuai dengan rencananya. Hidup bahagia tidak hanya dilihat dari segi materi saja atau kesenangan duniawi, tapi lebih pada hidup dalam kedamaian dan sukacita yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Ajaran Yesus tentang hidup bahagia. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup yang penuh kasih dan pengampunan dan pelayanan kepada sesama. Yang kedua adalah panggilan untuk memuliakan Allah. Manusia dipanggil untuk memuliakan hubungan dengan Allah. Telah dirusak oleh dosa, kemudian dilakukan melalui pertobatan iman kepada Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Panggilan ini mencangkup untuk membawa kebenaran dan kasih Tuhan kepada dunia. Panggilan ini menjadi rekan Allah. Manusia dipanggil untuk menjadi rekan Allah dalam karya di dunia. Artinya, kita diajak untuk terlibat aktif dalam mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Dengan menjadi saksi Kristus, meneruskan ajarannya, serta membangun dunia yang lebih baik melalui kasih dan kebenaran. Panggilan untuk bekerja dan berkarya dan berprofesi. Kerja adalah bagian dari panggilan Allah untuk manusia. Dari kitab, Tuhan bekerja untuk menciptakan dunia dan manusia dipanggil untuk bekerja. Berkarya sebagai responis terhadap kasih Allah. Kerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi sesama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bye-bye. Oke, di sini saya menjelaskan makna kerja dalam perspektif dan ajaran gereja. Dalam ajaran gereja, kerja memiliki makna suci, yaitu kerja bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan partisipasi dalam karya pencipta Allah, yaitu melalui kerja manusia mengembangkan talenta, melayani sesama, dan membangun masyarakat. Kerja juga merupakan jalan menuju kekudusan dan ekspresi martabat manusia sebagai citra Allah. Yang kedua, tantangan-tantangan dalam kerja masa kini. Tantangan kerja masa kini meliputi ketidakseimbangan hidup kerja dan keluarga, eksploitasi tenaga kerja, upah tidak adil, pengangguran, ketidakpastian ekonomi, dan mirisnya lagi krisis etika dan digitalisasi yang mengancam pekerjaan tradisional. Yang ketiga, profesi dan menjadi profesional. Profesi adalah panggilan untuk menggunakan keahlian secara bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Untuk menjadi profesional berarti menjalankan pekerjaan dengan kompetensi tinggi atau tanggung jawab tinggi, integritas dan etika profesionalisme sejati juga bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan berkualitas demi kebaikan bersama sesuai dengan semangat Injil. Terus panggilan untuk hidup berkeluarga. Untuk hidup berkeluarga itu ada 3 poin, seperti keluarga sebagai tanda kehadiran Allah. Yang kedua, keluarga sebagai sekolah pertama. Yang ketiga, keluarga sebagai eklesia domestik atau gereja rumah tangga. Yang pertama, gereja sebagai tanda kehadiran Allah.
keluarga menjadi tanda kehadiran Allah itu melalui kasih yang saling diberikan antara anggota. Contohnya itu cinta suami istri mencerminkan cinta Allah pada manusia. Keluarga juga menjadi tempat mengalami kasih, pengampunan, dan penerimaan tanpa syarat yang merupakan cerminan dari kasih Allah sendiri. Yang kedua, keluarga sebagai sekolah pertama. Keluarga adalah tempat pendidikan paling awal dan mendasar bagi anak-anak. Di sini mereka belajar nilai-nilai hidup, iman, moral, dan keterampilan sosial. Orang tua adalah orang pertama yang mengenalkan pada dunia, menanamkan kebijakan, dan membentuk karakter mereka melalui teladan hidup yang diajari oleh orang tua. Yang ketiga, keluarga sebagai eklesia domestik atau gereja rumah tangga. Keluarga Kristiani adalah gereja kecil atau eklesia domestik di mana iman hidup dan diperhatikan sehari-hari. Di sini anggota keluarga berperan untuk berdoa bersama, membaca kitab suci, dan saling mendukung dalam perjalanan iman. Keluarga juga menjadi tempat pertama evangelisasi dan pembentukan iman yang hidup. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya sekian. Saya mohon maaf. Terima kasih. F. Panggilan hidup imamat. 1. Memahami panggilan hidup imamat. Hidup imamat merupakan panggilan khusus. Panggilan khusus itu oleh Gereja Katolik sebagai sakramen, yaitu sakramen imamat atau sakramen tabis. Dengan sakramen imamat, seseorang diangkat untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah. 2. Memaknai panggilan hidup imamat. Pada dasarnya, panggilan sebagai imamat berlaku bagi semua orang yang sudah dibaptis. Namun, Tuhan menunjuk orang-orang pilihannya menjadi imamat. Dalam menjalankan tugas pelayan sucinya sebagai imamat tidak berbicara bukan atas saran mereka sendiri, bukan pula karena mandat atau deklarasi komunikasi tertentu, tetapi atas nama pribadi Kristus Sang Kepala dan atas nama gereja. J. Panggilan hidup membiara. 1. Makna hidup membiara. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalankan oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, total, dan menyeluruh untuk mengikuti nasihat Injil. Hidup peliharaan adalah corak hidup, bukan berfungsi gerejawi. Dengan kata lain, hidup membiara adalah corak hidup yang di dalamnya adalah hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas. A. Inti hidup membiara. Inti hidup membiara juga dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. B. Kaul-kaul dalam